Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG, guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Izinkan saya dalam kesempatan kali ini untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ruspianti Harun, NIM AS 2512097. LPTK Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan program Studi Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video ujian kinerja praktek mengajar di SDN 03 Buntulia pada mata pelajaran PJOK. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tubuhku, pikiranku, hatiku, fresh, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sudah siap kalian untuk belajar hari ini? Siap. Ya. Kabarnya hari ini bagaimana? Baik. Dalam keadaan baik bagaimana ini? Sehat. Alhamdulillah. Oke, kalau memang betul-betul sehat, saya tanya siswa kelas 5 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengan sesama siswa yang ibu sayang semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah dari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan sesama. Ilmu yang kami sayang kami pasti bisa. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita pimpin doa dulu ya. Ya, salah satu teman kalian yang maju ke depan untuk pimpin doa, ketua kelas, maju ke depan kelas. Siap. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Tangannya di atas, kepalanya ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
dulu ya. Ya. Anak-anak hadir semuanya? Ya. Berapa orang yang tidak hadir? Ya. Siapa-siapa? Ya. Yoga kenapa? Karena Sakit. apa lagi? Parah. Farhan kenapa? Izin. Oke, siapa lagi? Sesar. Besar? Sakit. Ada kasih kabar? Ya. Kita lanjutkan ya. Ya. Masih semangat? Masih. Mana semangatnya? Semangat pagi. Oke, untuk menemukan rasa cinta kita kepada negara Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu-lagu nasional, yaitu tentang kemerdekaan. Oke, semuanya berdiri. Oke. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Kembali ke tempat duduk. Oke, sebelum kita lanjutkan materinya untuk hari ini tentang senam lantai, sikap lilin. Nah, saya bertanya apa pembelajaran di minggu depan, minggu kemarin, minggu kemarin yang kita pelajari apa? Ayo, Arya. Gerak seirama. Gerak berirama. Masih ingat apa itu gerak berirama? Oke. Gerak berirama adalah serangkaian gerak yang diiringi irama musik, lagu, dan ketukan. Oke. Masih ingat semua? Sekarang kita masuk dengan pembelajaran hari ini, ya. Pembelajarannya tentang senam lantai, yaitu gerakan sikap lilin. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini yang pertama itu tentang Menjelaskan kaidah dan manfaat sikap lilin. yang kedua. Mengidentifikasi tahapan teknik gerakan sikap lilin. Yang ketiga. Mempraktikkan sikap lilin secara mandiri atau berkelompok dengan benar dan aman. Oke, yang keempat. Menunjukkan sikap kerjasama, keberanian, dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran. Oke, kemudian kita lanjut. Apa jenis-jenis dari gerakan senam lantai? Siapa yang bisa jawab? Oke, Arya. Apa saja gerakan dalam senam lantai? Sikap berdiri,
gerakan sikap keliling. Sikap keliling bermanfaat secara fisik. Sikap keliling membantu meningkatkan keseimbangan, Terus apa lagi? kekuatan otot, keseimbangan dan koordinasi tubuh. Secara mental, sikap keliling dapat mengurangi stres, depresi, dan meningkatkan kepercayaan diri. Tujuan dari sikap keliling yaitu yang pertama untuk melatih keseimbangan tubuh, yang kedua kekuatan otot inti, terutama perut, punggung, dan kedua serta pembentukan tubuh. Ini manfaat dari sikap keliling yang barusan teman kalian sebutkan. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya kembali ke apa itu sikap lilin. Nah, yang pertama, sikap lilin adalah gerakan senam lantai di mana tubuh bagian atas khususnya punggung dan bahu menjadi tumpuan, sementara kedua kaki diangkat lurus ke atas menyerupai bentuk lilin. Nah, adapun keselamatan yang harus dijaga pada saat kita melakukan gerakan sikap keliling. Oke, keselamatan dan hal yang harus diperhatikan saat melakukan sikap keliling. Yang pertama, lakukan pemanasan sebelum melakukan senam lantai sikap keliling. Nah, kenapa kita harus melakukan pemanasan? Agar tidak cedera. Agar ya, kita terhindar dari Cedera. Kemudian yang kedua, Gunakan cedera supaya kita aman untuk melakukan gerakan tersebut. Yang ketiga, lakukan dengan bebas dan aman. Yang keempat, jangan memaksakan gerakan tersebut. Terus yang kelima, selamat kegiatan berlangsung. Oke. Nah, di sini ada cara melakukan gerakan sikap keliling. Lebih detail nanti sebentar saya tayangkan videonya. Yang pertama itu cara melakukan posisi awalnya, ya. Kemudian yang kedua mengangkat kaki. Yang ketiga mengangkat pinggul dan menopang punggung. Yang keempat menjaga posisinya tetap seimbang. Yang kelima kembali ke posisi awal. Sebelum kita lanjutkan materinya, ada pertanyaan dari materi yang saya jelaskan tadi? Iya. Apa sudah paham? Ya. Sudah mengerti? Ya. Oke, nantinya sebentar saya akan bagi kelompok. Tapi sebelum itu kita amati dulu video yang akan saya tayangkan ke layar. Video pembelajaran PJOK tentang gerakan sikap keliling. Berikut ini cara melakukan gerakan sikap keliling. Dimulai dengan posisi tidur terlentang. Mulailah dengan mengangkat kedua paha secara bersama-sama. Bersiaplah untuk mengambil ancang-ancang dengan cara mendorong kaki agar bisa terangkat ke atas. Kemudian gerakkan tangan ke arah belakang punggung untuk membantu Ini menopang gerakan berat yang benar badan. atau gerakan yang salah? Posisikan kedua tangan dengan senyaman mungkin agar tidak roboh ke belakang maupun ke depan. Setelah menemukan posisi yang nyaman, mulailah mencoba meluruskan kedua kaki hingga ujung kaki ke atas. Kemudian jika posisi sudah tidak goyah atau sudah lurus, tahan posisi tersebut
selama 5 hitungan. Yang terakhir, jatuhkan dan tekuk kedua kaki terlebih dahulu dan mulailah mendorong badan kembali ke posisi berdiri. Selanjutnya, Oke, sudah lihat tadi gerakan yang benarnya? Ya. Oke, saya bagi dulu kelompoknya. Sebelum saya lanjutkan, apa kesalahan dari gerakan senam sikap lirik? Saya bagi 2 kelompok ya. Kasih lagi Pak di kelompok 1, masuk ke situ. Oke. Nantinya kelompok ini ada 2 kelompok. Saya akan bagi LKPD yang nantinya kalian akan mencari solusi dari kesalahan gerakan senam lantai sikap lirik. Ya. Kalian diskusikan sama-sama, kalian saling kerjasama mencari di mana letak solusi atau perbaikan gerakan yang nantinya kalian akan melakukan di gerakan sikap lirik sebentar. kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan sikap lirik. Yang pertama, tangan tetap menapak pada matras. Yang kedua, tangan tidak membantu menopang badan. Yang ketiga, kaki masih belum lurus atau miring. Berikut ini cara melakukan sikap lirik dengan bantuan teman. Teman membantu menyeimbangkan posisi kaki dan sementara kita memperbaiki posisi tangan agar seimbang terlebih dahulu. Kemudian jika sudah seimbang, teman kalian akan melepaskan pegangannya. Kemudian tahan posisi tersebut selama 5 hitungan. Sekian video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum. Baiklah, saya akan membagi LKPD dan nantinya setiap kelompok akan mendiskusikan apa solusi dari kesalahan yang kalian amati tadi. Ya, paham situ? Jadi saling kerjasama, saling berdiskusi, dan sebentar yang selesai memberikan solusi dalam dalam kelompoknya, kelompok itu akan memberikan membantu. Nah, perwakilan dari masing-masing kelompok nantinya kalian akan menyajikan hasil kelompoknya sendiri, ya. Jadi siapa yang berani untuk maju ke depan untuk menyajikan hasil kelompoknya, nah, itu yang maju ke depan. Oke, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Saling kerjasama dalam kelompok untuk mencari solusi. Saling bertanya apa solusi yang kalian berikan saat melihat kesalahan yang ditanyakan tadi.
depan untuk menyajikan hasil diskusi kelompok. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Kesalahan 1. Kaki tidak lurus atau goyang di saat diangkat ke atas. 2. Pinggul tidak terangkat tinggi. 3. Posisi kepala terlalu terangkat atau menoleh. Solusi yang kami dapatkan: 1. Lakukan gerakan perlahan dan pastikan fokus menjaga keseimbangan. 2. Dorong pinggul ke atas perut dan punggung saat membantu. 3. Tangan harus tetap lurus ke arah kaki, jangan menoleh. Oke, selesai. Tangan dulu. Sudah siap menyajikan hasil kelompoknya? Belum? Ayo. Oke, masih banyak waktu ya. Kerjakan dulu. Ada kerja sendiri atau kerja kelompok? Kerja kelompok. Ada kasih masukan satu-satu? Oke. 1. Kesalahannya kaki tidak lurus atau goyang di Tunggu. saat diangkat. Boleh semuanya kelompok satu maju ke depan untuk sama-sama memberikan masukan atau solusi dengan dari kelompoknya sendiri. Maju. Oke. Siapa yang mau membacakan? 1. Kaki tidak lurus atau goyang di saat diangkat ke atas. 2. Pinggul tidak terangkat. Solusinya: 1. Minta bantuan orang lain untuk meluruskan posisi badan dan menjaga keseimbangan. 2. Lakukan latihan secara bertahap, dimulai dengan posisi setengah sikap lilin dengan secara perlahan meluruskan. Kembali ke tempat dulu. Tahan dulu. Kalian saling bertanya sama kelompok ya, antar kelompok. Kalian harus saling tanya jawab. Paham situ? Kalau misalnya kelompok ini bertanya ke kelompok dua harus bisa menjawab karena kalian sudah memberikan solusi apa dari kesalahan dari gerakan sikap ini. Kalian sudah memberikan solusi itu. Kemudian mereka bertanya karena mereka ini menyimak apa yang menjadi solusi dari kesalahan yang tadi kalian paparkan. Paham itu? Kemudian kalau misalnya kelompok 2 bertanya sama kelompok 1, kelompok 1 menjawab lagi apa yang menjadi pertanyaan dari kelompok 2. Oke? Nah, dari solusi yang diberikan tadi dari dari kelompok 2 ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Kalau kelompok 2 ada pertanyaan? Tidak. Kepada kelompok 1? Tidak ada pertanyaan? Ya. Sudah jelas? Ya. Berarti kalau sudah jelas kita lanjut dengan pemanasan. Ya. Kalau sudah jelas dan paham, kita masuk dengan pemanasan. Praktek kita hari ini tentang sikap Lilin. Oke. Tolong itu matras bantu kartu ke sini. Kelompok 1 ini bergantian untuk melakukan gerakan tersebut. Terus teman yang belum bisa itu dibantu oleh teman yang lain. Nah, terus bergantian seperti itu ya. Ya. Kemudian di kelompok 2 juga seperti itu ya, paham? Ya. Kelompok yang belum
baris. Ini. Arah sana. Nah, perhatikan ya. Ini ada bola. Nah, bola ini yang nantinya diletakkan di kaki kalian. Terus teman kalian akan mengukur dengan kaki, ya. Mengukurnya dengan kaki. Terus maju. Maju lagi, maju. Maju ya, maju. Ya. Sudah paham dengan permainan ini? Sudah paham? Nah, bola ini yang nantinya kalian ukur sama teman di belakangnya, terus diambil dengan apa? Kaki. Dengan kaki, terus diukur lagi kepada teman. Dan seterusnya ya. Oke. Berarti dalam kelompok ini apa? Bekerja sama. Saling apa? Bekerja sama. Oke. Dengan sumplitan. Oke, siap? Siap? Siap. 1, 2. Ayo. Lebih cepat. Lebih cepat. Balik lagi, balik. Balik. Ayo, kerjasama. Ayo. Ayo gimana? Ayo. Oke, kelompok mana gerang? Ya. Oke, kembali ke kelompoknya masing-masing. Sekarang kita akan masuk dengan praktek sikap keliling. Oke, ini kelompok 1 ya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kelompok yang akan maju itu kalian bergantian untuk maju melakukan gerakan teman yang belum bisa atau yang belum terbiasa, mohon bantuannya. Oke, silakan. Praktek mulai dari kecil. Paden, saling membantu. Bagaimana itu posisi awalnya? Karena kalian sudah lihat tadi gerakan benarnya di mana, terus kesalahannya di mana, kalian sudah memperbaikinya, solusinya bagaimana, seperti itu ya. Cara membantu teman yang belum bisa bagaimana, jadi harus saling kerjasama. Sikap awalnya seperti apa? Itu ditahan 5 detik, dihitung 5 detik. Kalau sudah seimbang, dilepaskan kakinya. Terus itu selama 5 detik. Tahan, topang di tangan. Ya. Oke, itu 2, 3, 4, 5. 5 detik. Lepaskan bagian posisi akhirnya. Ya, lanjut. Siapa lagi? Ayo, ganti. Ayo, siap. Sikap posisi awalnya seperti apa? Ya. Jangan sambil tertawa. Topang dengan tangan. Nah, 5 detik. Nah, 5 detik. Kalau dia sudah siap berarti itu. Yang belum bisa bangkit. Tahan. Nah,
Oke, lanjut. Siapa lagi? Siapa lagi? Ayo, lanjut. Ceramah sudah? Lanjut. Ayo. Terus kalian lihat di bagian mana kesulitan yang temanmu alami. Baru rasakan sendiri kesulitan mana yang saya alami saat melakukan gerakan tersebut. Angkat, tahan. Oke. Lakukan perlahan, jangan cepat. Lepaskan dulu, lepaskan dulu itu. Jangan dulu keseimbangan. Siapa lagi yang belum? Oke. Lanjut. Siapa yang belum biasa, belum bisa? Ayo, jangan sambil tertawa. Bukan dengan tangan. Sudah lihat tadi di layar bagaimana cara temanmu membantu. Nah, seperti itu ya. Jaga keseimbangan, tahan. Siapa yang belum lagi? Laki-laki kelompok satu sudah? Sudah semua? Belum. Lagi siapa yang belum? Tangan bukan. Tadi sudah dilihat, sudah diamati. Oke, sebelum saya lanjutkan, ayolah. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh sikap pilih yang benar? Siapa? Atau kita lihat saja di layar kembali, ya? Tidak. Ada yang bisa memberikan contoh sikap pilih yang benar? Tidak. Ada? Ada yang bisa? Nah, oke. Kita lihat kembali video di tayangan ini. Karena tadi saya lihat gerakan kalian ada yang masih belum sempurna ya. Wassalam. Coba perhatikan baik-baik. Video pembelajaran PPOK tentang gerakan sikap lili. Berikut ini cara melakukan gerakan sikap Sikap pilih lili. yang benar. Dimulai dengan posisi tidur terletak.
Mulailah dengan mengangkat kedua paha secara bersama-sama. Bersiaplah untuk mengambil ancang-ancang dengan cara mendorong kaki agar bisa terangkat ke atas. Kemudian gerakkan tangan ke arah belakang punggung untuk membantu menopang berat badan. Posisikan kedua tangan dengan senyaman mungkin agar tidak roboh ke belakang maupun ke depan. Setelah menemukan posisi yang nyaman, mulailah mencoba meluruskan kedua kaki hingga ujung kaki ke atas. Kemudian, jika posisi sudah tidak koyak atau sudah lurus, tahan posisi tersebut selama 5 hitungan. Yang terakhir, jatuhkan dan tekuk kedua kaki terlebih dahulu dan mulailah mendorong badan kembali ke posisi berdiri. Oke, sudah lihat? Ya. Gerakan yang benar? Ya. Nah, kita lihat gerakan kesalahannya di mana. Bahan kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan sikap lilin. Yang pertama, tangan tetap menapak pada matras. Yang kedua, tangan tidak membantu menopang badan. Nah, ada seperti itu tadi? Yang ketiga, kaki masih belum lurus atau miring. Berikut ini cara melakukan sikap lilin dengan bantuan teman. Teman membantu menyeimbangkan posisi kaki dan sementara kita memperbaiki posisi tangan agar seimbang terlebih dahulu. Kemudian, jika sudah seimbang, teman kalian akan melepaskan pegangannya. Kemudian, tahan posisi tersebut selama 5 hitungan. Sekian video pembelajaran kali ini. Ada yang bisa memberikan contoh bagaimana gerakan sikap lilin yang benar? Ada? Coba, Rahmat. Bisa memberikan contoh bagaimana gerakan sikap lilin yang benar? Ayo, nanti dibantu oleh teman. Ayo. Silakan. Ini teman kalian yang akan memberikan contoh bagaimana cara melakukan gerakan sikap lilin yang benar. Oke. Bagaimana sikap awalnya? Kemudian lanjut. Kaki diangkat. Ya. Nah. Ini gerakan sikap lilin yang benar, ya. Ditahan selama 5 detik. Jadi tangannya menopang ke pinggul, ya. Ini menopang di mana? Pinggul. Kemudian sikut menempel ke Menempel mana? di atas. Di atas. Oke. Terus posisi air bagaimana? Sikap air. Sikap air. Ya. Terus ada yang bisa memberikan tepuk tangan dulu untuk teman saya. Yang tahu melakukan gerakan sikap lilin. Kemudian ada yang belum mempraktekkan di sini? Ada? Siapa? Oke. Kita lihat teman kalian apa bisa memberikan gerakan yang benar atau salah. Oke, Akila, ayo Pak. Kalian amati teman kalian lihat apa kesulitan yang dialami pada saat melakukan gerakan tersebut. Ada pertanyaan-pertanyaan di situ. Karena kalian sudah paham, saya lihat di situ kalian sudah paham. Jadi ada soal-soal yang nantinya kalian jawab dari individu. Ya. Tidak boleh
kerjakan individu ya, tidak kerja kelompok. Karena di sini saya akan melihat sudah sampai di mana pemahaman kalian tentang pembelajaran senam rangkai sikap ini. Bisa menolak kanan kiri penilaiannya per individu bukan berkelompok. Oke, yang sudah maju ke depan. Satu orang mana yang sudah? Bukan banyak lagi. Oke, teman kalian akan menyaksikan hasil kerjanya sendiri ya. Oke, pertanyaan pertama. 1. Senam lantai. 2. Keseimbangan dan kelenturan. Apa soalnya? Sikap diri termasuk ke dalam cabang olahraga senam lantai. Oke, kemudian Tujuan utama dari sikap diri adalah melatih titik-titik dan titik-titik, keseimbangan dan kelenturan. 3. Gerakan awal sebelum melakukan sikap diri adalah berbaring dalam posisi terlentang. 4. Posisi tangan saat melakukan sikap diri yang benar adalah menopang pinggul. Oke, nomor 5. Sikap diri sebaiknya dilakukan di atas matras. Oke, kembali ke tempat dulu. Ini tempat kerja. Oke, siapa yang sudah selesai lagi? Siapa lagi yang sudah selesai? Oke, Tasya, maju ke depan. Anastasia. Sikap diri termasuk di dalam gerakan olahraga. Senam lantai. Nomor 2. Tujuan utama dari sikap diri adalah melatih titik-titik dan titik-titik, keseimbangan dan kelenturan. Nomor 3. Gerakan awal sebelum melakukan sikap diri adalah berbaring dalam posisi terlentang. 4. Posisi tangan saat melakukan sikap diri yang benar adalah menopang pinggul. 3. Sikap diri sebaiknya dilakukan di atas matras. Siapa lagi yang sudah selesai?
Tujuan utama dari sikap keliling adalah melatih titik-titik dan titik, melatih keseimbangan dan kelenturan. 3. Gerakan awal sebelum melakukan sikap keliling adalah berbaring dalam posisi titik-titik, terlentang. 4. Posisi tangan saat melakukan sikap keliling yang benar adalah titik-titik, membentuk sudut 90 derajat. 5. Sikap keliling sebaiknya dilakukan di atas titik-titik, di atas matras. Oke, balik. Siapa lagi? Laki-laki berbadan. Satu, sikap keliling termasuk ke dalam cabang olahraga senam lantai. 2. Tujuan utama dari sikap keliling adalah melatih titik-titik dan titik-titik, keseimbangan dan kelenturan. 3. Gerakan awal sebelum melakukan sikap keliling adalah berbaring dalam posisi titik-titik, terlentang. 4. Posisi tangan saat melakukan sikap keliling yang benar adalah titik-titik, menopang pinggul. 5. Sikap keliling sebaiknya dilakukan di atas matras. Oke. Mantap. Apa lagi? Yang sudah selesai? Ayo, apa lagi? Maju. Maju ke depan. Yang sudah selesai. Siapa? Ayo. Lakukan tak? Silakan maju ke depan. Ayo. Berdiri. Laki-laki itu harus berani. Masa perempuan yang berani, laki-laki tidak berani? Nah. Keseimbangan dan otot. Ini nomor berapa ini? Nomor 1. Soalnya apa? Terus jawabannya apa? Otot. Ya. Senam. Lantai 2. 2. Lanjut. Keseimbangan. Oke. 3. Otot. 3. Oke, nomor 4. 4. 4. Posisi tangan. Bentuk. Oke, nomor 5. Nomor 5. Matras. Oke. Siapa lagi? Sudah mau antar itu lembar kerja? Siapa lagi? Oke. Fazil. Lagi berapa orang yang belum? 2. 1. Sikap keliling termasuk ke dalam cabang olahraga seperti senam lantai. 2. Ada. Masih ada? Siapa lagi? Oke, yang belum selesai dikumpul LKPD-nya. Apa lagi? Oke, mantap. Periksa dulu ya yang belum selesai semuanya. Sampai orang ini toh? Sampai orang ini? Fatir. Siapa lagi? Saya. Fatan. Selfie. Oke, Fatin.
penilaian keterampilan. Nah, di sini lagi saya akan panggil satu orang sesuai absen. Nah, di sini saya akan ambil nilai tentang penilaian keterampilan. Di mana yang saya akan nilai nanti tentang aspek yang nilai tadi. Yang pertama itu sikap awal. Nah, sikap awalnya seperti apa? Yang pertama, tidur terlentang dengan tangan di samping badan, kemudian kaki apa? Lurus. Ya, itu posisi awalnya. Kemudian yang kedua, aspek penilaian yang saya akan nilai nanti yaitu gerakan mengangkat kaki ke atas. Ya, mengangkat kaki ke atas. Kaki diangkat lurus ke atas, pinggul terangkat. Disconnected. Bluetooth connecting. Dibantu Please wait. dorongan tangan di pinggang. Nah, itu ya. Oke. Aspek yang dinilai ketiga yaitu posisi tangan menopang pinggul. Kedua tangan menopang pinggul dengan kuat agar tubuh stabil. Kemudian aspek penilaian yang keempat yaitu tubuh tegak lurus dan seimbang. Kaki, pinggul, dan badan lurus ke atas serta tidak goyang. Oke, yang kelima, penilaian yang kelima, sikap akhir. Turunkan perlahan, kemudian kembali ke posisi awal dengan rapi. Jangan cepat-cepat. Barusan kalian praktekkan cepat-cepat posisi sikap akhirnya ya. Itu yang saya akan nilai ya. Oke. Nama yang saya panggil maju ke depan untuk melakukan gerakan sikap akhir. Oke. Akila Ayuba.